Selamat pagi. Kembali lagi kita belajar fisika hari ini ya. Mistian harap kalian dalam kondisi yang sehat dan semangat buat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang dinamika gerak partikel. Dinamika gerak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak ya, ada gerak pada lintasan lurus, kemudian gerak yang bentuknya parabola, dan juga gerak melingkar. Kita hanya mempelajari tentang gerak saja, tapi di dinamika gerak kita tidak hanya mempelajari tentang gerak, tetapi juga penyebabnya. Penyebab benda bergerak itu bisa dikarenakan dorongan dan juga karena tarikan. Dalam fisika, dorongan dan tarikan ini disebut dengan gaya. Dulu kalian di SMP sudah mempelajari tentang hukum yang mempelajari tentang gaya dan gerak, yaitu hukum Newton. Hari ini kita akan sedikit membahas dulu, mereview kembali pengetahuan kalian tentang hukum Newton, kemudian kita terapkan dalam dinamika gerak. Kita mulai dari hukum 1 Newton ya. Jadi hukum 1 Newton ini bunyinya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 ya. Resultan gaya itu berarti penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu 0. Maka benda yang diam itu akan tetap diam dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya luar yang mempengaruhinya. Jika ditulis dalam suatu persamaan, sigma F sama dengan 0. Sigma F adalah resultan gaya atau penjumlahan gaya-gaya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, hukum Newton 1 ini, misalkan kalian naik bis yang semula diam, kemudian tiba-tiba digas ya, maka badan kalian tuh seolah-olah akan terdorong ke belakang. Kenapa? Karena kalian itu berusaha mempertahankan kondisi untuk diam. Nah, sifat ini disebut dengan sifat kelembaman atau inersia, yaitu kemalasan suatu benda. Jadi benda itu pengennya tetap mempertahankan kondisi yang semula, kondisi yang diam atau kondisi yang bergerak. Nah, dalam hukum 1 Newton ini bukan berarti bendanya diam ya. Jadi bisa jadi pada hukum 1 Newton itu bendanya diam, atau bisa jadi dia bergerak tetapi geraknya itu dengan kecepatan konstan, atau dapat dikatakan geraknya itu gerak lurus beraturan, GLB, di mana nilai percepatannya adalah 0. Sekarang untuk hukum 2 Newton ya, bunyinya adalah percepatan yang bekerja pada suatu benda akan sebanding dengan gaya atau resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Atau bisa kita tuliskan sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F adalah resultan gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan. Ketika benda itu mengalami hukum 2 Newton ya, maka benda itu bergerak atau mengalami gerak GLBB. Kalau hukum 1 tadi GLB ya. Kalau hukum 2 GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi di sini ada percepatan ya. Kecepatannya itu akan berubah secara konstan setiap saat. Yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Bunyinya, jika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan. Atau dapat dituliskan dalam suatu persamaan, F aksi sama dengan minus F reaksi ya. Minus karena arahnya berlawanan ya. Nah, di sini pada hukum Newton 3 ini, gaya aksi itu besarnya sama dengan gaya reaksi, arahnya berlawanan, dan dia itu bekerja pada dua benda. Ya, contohnya di situ Mistian gambarkan ada roket. Roket itu mengeluarkan gas yang arahnya ke bawah, jadi gaya aksinya. Kemudian sebagai reaksinya, roket itu akan menuju ke angkasa. Arahnya berlawanan, tapi besarnya sama. Sebelum Mistian masuk dalam pembahasan soal dinamika gerak, kita akan belajar dulu beberapa gaya ya. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat atau biasa kita bilang berat itu adalah gaya yang bekerja pada benda
akibat pengaruh percepatan gravitasi bumi. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tertukar antara berat dan massa. Kalau misalkan kalian bilang berat badan saya 50 kilo, sebenarnya pernyataan itu salah ya. Kilo itu satuan untuk massa, jadi 50 kilo itu adalah untuk massa. Sedangkan berat ini sebenarnya adalah perkalian antara massa dikali dengan gravitasi. Kemudian pada pembahasan dinamika gerak nanti, kita akan menggambarkan gaya itu dalam bentuk vektor atau anak panah. Jadi kalian lihat pada gambar gaya berat di sini, arah vektor untuk gaya berat itu adalah ke arah pusat bumi atau ke bawah. Walaupun nanti bidangnya bentuknya miring, tetap digambarkan gaya berat ini ke arah pusat bumi. Dan digambarkannya itu dari titik pusat massa benda di tengah-tengah sini ya. Anggap aja pusat massanya di tengah, kemudian kita tarik ke pusat bumi. Ini juga ya dari tengah, kemudian ke pusat bumi. Ya, ini persamaannya, W-nya adalah berat, satuannya Newton atau kilogram meter per second kuadrat, M-nya adalah massa, satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi. Nilainya bisa 9,8 atau 10. Tapi kalau misalkan di soal tidak diketahui gravitasinya, kita pakainya 10 ya, untuk memudahkan perhitungan. Gaya yang kedua adalah gaya normal. Jadi gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Jadi misalkan di sini bidangnya adalah sebuah lantai ya, kemudian kalian meletakkan balok, maka nanti ketika balok itu menyentuh bidang lantainya itu akan ada gaya normal. Nah, gaya normalnya ini arahnya tegak lurus bidang. Jadi ini sudut 90 derajat ya, tegak lurus. Kalau misalkan bidangnya sekarang kita bentuk miring, ya tetap aja tegak lurus ya. Oke. Nanti untuk menghitung besarnya gaya normal dapat dihitung dengan hukum 1 Newton ya. Untuk penjelasannya lebih lanjut, nanti kita langsung bahas aja di contoh soal. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, tapi gaya gesek ini timbul ketika permukaannya itu kasar ya. Kalau permukaannya licin, biasanya dianggap tidak ada gaya gesek. Nah, kan bisa lihat pada gambar ini, karena dikatakan bahwa dia berlawanan dengan arah gerak. Misalkan benda ini ditarik oleh gaya sebesar F, sehingga geraknya ke kanan. Nah, maka arah gaya gesek ini adalah ke kiri. Dan biasanya disimbolkan dengan huruf F kecil. Gaya gesek ada dua jenis, ada gaya gesek statis dan gaya gesek dinamis. Kalau gaya gesek statis itu gaya gesek yang bekerja saat bendanya ini masih diam hingga tepat akan bergerak. Dirumuskan dengan Fs sama dengan μs kali N. Fs-nya itu adalah gaya gerak satuannya Newton, μs itu adalah koefisien gesek statis, dan N itu adalah gaya normal. Nanti dalam soal, nilai dari gaya gesek ini akan menentukan ya bendanya itu dalam posisi masih diam, tepat bergerak, atau sudah bergerak. Kalau misalkan gaya yang kita berikan itu kurang dari gaya gesek statisnya, maka benda itu masih dalam kondisi yang diam. Tapi kalau misalkan nanti gaya yang kita berikan atau F-nya itu sama dengan gaya gesek statis, maka benda itu tepat akan bergerak. Nah, kalau misalkan gaya yang kita berikan atau F-nya lebih besar daripada gaya gesek statis, maka bendanya itu akan bergerak. Kalau gaya gesek dinamis, itu gaya geseknya bekerja pada saat bendanya itu bergerak ya, jadi sudah bergerak. Kalau yang statis tadi kan belum bergerak atau baru mulai akan bergerak. Nah, kalau gaya gesek dinamis ini bendanya sudah bergerak. Nah, rumusnya adalah Fk sama dengan μk dikali N ya. Kalau μk berarti koefisien kinetis. Kalau μs koefisien statis gitu ya. N-nya sama ya, gaya normal. Biar lebih paham nanti misalnya akan langsung aja masuk ke contoh-contoh soal. Mistian akan mulai dari pembahasan soal di hukum 1 Newton ya. Contoh soal yang pertama, misalkan Mistian punya sebuah sistem seperti pada gambar ya.
Jadi misalkan ada sebuah papan nama yang digantung dengan tali ya. Talinya seperti itu ya yang digambarkan Mistian. Kalian diminta menghitung T1, T2, T3. Apa sih Mistian T1, T2, T3? T itu adalah simbol untuk gaya tegang tali ya. Jadi selain ada gaya berat tadi, kemudian ada gaya gesek, ada gaya normal, ada juga gaya tegang tali ya. Jadi arah gaya tegang tali itu nanti akan menjauhi bidang. Jadi contohnya ini, misalkan Mistian punya gambar sistem seperti ini ya. Ini kan digantung di papan talinya. Nah, maka nanti arah gaya tegang tali ini menjauhi papan. Kemudian juga dari titik ini juga sebenarnya ada gaya tegang tali juga. Nah, jadi ada dua ini. Yang nilainya sama ya ini ya. Yang gaya tegang tali yang keluar dari atap dan dari titik ini nilainya sama gaya tegang talinya. T2 juga begitu ya. Nah, arahnya seperti ini ya. Yang satu keluar dari atap, yang satu keluar dari titik ini. Kemudian sama juga dengan T3 ya, dari titik ini juga keluar gaya tegang tali, kemudian dari bendanya ini juga ada gaya tegang tali. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat dari gambarnya, itu ada dua sistem ya. Yang pertama adalah sistem benda, jadi benda ini 2 kg ini, sama sistem titik. Kita akan analisis satu persatu ya. Yang pertama untuk sistem benda dulu. Kita lihat di baloknya ya. Jadi untuk benda yang 2 kg ini nanti kita bisa gambarkan ya. Seperti yang Mistian bilang, pada dinamika gerak nanti kita banyak menggambar gayanya ya, vektor gayanya. Pada sistem 1 di sini, karena di sini ada benda punya massa, maka benda itu punya gaya berat ya. Karena bendanya dipengaruhi percepatan gravitasi, kita gambarnya dari pusat massanya, massa benda ke bawah. Nah, inilah yang disebut dengan W. Kemudian selain W, tadi misalnya juga gambarkan ada gaya tegang tali ya, yang disimbolkan dengan T. Nah, di sini ada nilai T-nya. Berarti ada dua gaya ya. Yang pertama adalah gaya W, yang kedua adalah T, tetapi kalian lihat ya arahnya berbeda. Kalau W ini arahnya ke bawah, kalau T ini arahnya ke atas. Pada soal 1 ini kan bendanya ini tidak bergerak ya, tapi dalam kondisi yang diam. Sehingga kita gunakan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton seperti yang Mistian jelaskan di awal itu adalah sigma F sama dengan 0. Sigma ini kan resultan gaya, jadi gaya-gaya yang bekerja itu ada W dan T, kita harus memperhitungkan arahnya ya. Kita misalkan aja yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Nah, jadi di sini T-nya kan positif. Jadi kita tuliskan T min W sama dengan 0. Di sini T-nya T3 ya. Nah, maka nilai dari T3 ini akan sama dengan nilai dari W. Ingat ya, W itu kan massa kalikan gravitasi. Dalam soal tidak diketahui gravitasi, kita pakai nilai gravitasinya 10 ya. Maka massanya adalah 2, gravitasinya 10, sehingga berat atau gaya beratnya adalah 20 Newton. Nah, berarti nilai T3 ini sama dengan 20 Newton. Nah, untuk sistem yang kedua itu kita lihat dari titik. Di sini ya, di titik yang ini ya, titik yang ini yang sedang bulati itu ditarik oleh 3 gaya, T1, T2 dan T3. Nah, sekarang T1, T2, T3-nya kita uraikan dalam sumbu Y dan sumbu X. Nah, maka di sini nanti akan ada T1Y. Kemudian di sini ada T1X. Kalau yang T2 kita uraikan juga sama ya. Ada T2Y dan T2X. Ini ya. Nah, berapakah nilai T1
T1X dan T2Y-nya. Kita bisa lihat dari sudutnya ya. Mistian gambar lagi di sini. Jadi di sini kan sudutnya 37 derajat. Ini 37. Ya, atau bisa kita gambar juga 37-nya di sini. Oke, masih ingat ya? Mistian berikan catatan buat kalian. Jadi kalau yang dekat sudut itu nanti persamaannya kita pakai yang cos. Kalau jauh dari sudut itu nanti kita pakai yang sin. Jadi maksudnya Mistian gini. Ini kan sudutnya 37 derajat ya terhadap sumbu X. Nah, T1X ini kan dekat dengan sudut. Maka T1X nanti nilainya adalah T1, kalau dekat berarti cos ya. Cos 37 derajat. Terus kita lihat yang T2. T2 di sini ini kan jauh dari sudut ya. Sudutnya di sini, T2-nya di atas ini. Maka jauh dari sudut. Maka nanti nilai T1Y-nya itu rumusnya kita pakai sin. Berarti T1 sin 37 derajat. Nah, sekarang kita lihat yang untuk T2. T2 di sini 53, kita pindahkan ya. Berarti 53-nya kan di sini. Nah, atau di sini 53 sama aja. Oke, yang dekat sudut tadi adalah cos. Berarti untuk T2X ini T2 cos 53. Kalau yang jauh dari sudut berarti yang Y ya. Berarti T2-nya Y di sini adalah T2 sin 53 derajat. Nanti kalian hafalkan nilai sin dan cos untuk sudut-sudut istimewa ya. Nah, di sini Mistian beritahu kalau misalkan sudutnya adalah 37 dan 53, maka untuk sin nanti ya, sin 37 itu nilainya adalah 0,6, kalau sin 53 itu 0,8. Kalau cos ini kebalikannya ya, 0,8, kemudian yang cos 53 0,6. Ini harus kalian hafalkan ya. Dan sudut istimewa yang lain juga kalian hafalkan. Kita kan sudah menguraikan gaya-gayanya itu pada sumbu X dan sumbu Y. Karena sistemnya diam, maka kita pakai hukum 1 Newton ya. Kita mulai dulu dari sigma Fx. Mistian tuliskan di atas ya. Berarti ada sigma Fx, artinya resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X. Karena diam maka harus sama dengan 0. Ini ya. Kita sepakati tadi kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti sigma Fx-nya ini adalah T2 cos 53. Yang ke kiri kan yang T1 cos 37. Berarti kita tulis min T1 cos 37 sama dengan 0. Oke, sekarang kita hitung T2 kemudian cos ini ya. Cos 53 nilainya itu adalah 0,6. 0,6 itu juga bisa kita buat dalam 3/5 juga boleh ya. Kita buat dalam 3/5 min di sini T1 cos 37. Cos 37 0,8 ini sama dengan 4/5. Sama dengan 0. Nah, sekarang untuk mencari nilai salah satunya Mistian buat aja, misalkan Mistian mau cari T2-nya ya. Jadi 3/5 T2 sama dengan 4/5 T1. Maka nilai dari T2-nya ya, ini kan 5 sama 5 ya, habis ya. Maka T2-nya sama dengan 4/3 T1. Ini persamaan yang pertama. Kemudian sekarang kita cari yang sigma Fy-nya. Kalau pada sumbu Y berarti yang atas, yang ke arah atas positif, yang ke arah bawah itu negatif. Oke, sekarang lihat di gambarnya ya. Yang ke arah atas tuh ada T1 sin 37 berarti plus T2 sin 53, kemudian min T3 karena T3 arahnya ke bawah sama dengan 0 ya. T1 sin 37 itu 3/5 ya, atau 0,6 plus T2
dikali sin 53. Nah ini karena T2 nya tadi kita sudah dapat ya, T2 nya tadi kan 4/3 T1, ini bisa langsung kita ganti aja, 4/3 T1 ini ya, dikali sin 53, 4/5 min T3. T3 nya tadi kan sudah diketahui ya, 20, jadi kita masukkan juga 20 sama dengan 0. Oke, jadi kita punya 3/5 ditambah 4/5 dikali, ini ada kalinya ya. Nah, maka di sini 3/5 T1 plus 16/15, langsung misten buat sama dengan 20 ya, 20 nya misten pindah ruaskan. Ini ada T1 nya, T1 sama dengan 20. Oke, nah sekarang kalian akan kita samakan penyebutnya ya, 15, berarti di sini 9 plus 16 T1 sama dengan 20, sehingga T1 sama dengan 20 kali, ini langsung misten pindahkan ke sebelah kanan, 15/25. Oke, kita akan sederhanakan ya, kita bagi 5, 4 dibagi 5, 5, ini 5 dibagi yang ini ya, berarti 3, tinggal 4 kali 3 sama dengan 12 Newton. Jadi dapat ya, T1 nya itu sama dengan 12 Newton. Udah dapat T1, terus kita juga tadi dapat T3 ya, berarti kurang yang T2. Nah T2 bisa kita masukkan dari persamaan yang ini ya, jadi kalau dari sini maka nilai T2 ini sama dengan 4/3 kali T1 nya kan 12 ya. Oke, ini kan kalau dicoret nih berarti 4, maka T2 nya adalah 16 Newton. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya, masih di hukum 1 Newton. Jadi di sini Misten punya sebuah balok yang diletakkan pada lantai yang licin ya, ditarik oleh dua gaya. F1-nya ke arah kanan 40 Newton, F2-nya ke arah kiri 30 Newton. Nah, yang diminta adalah menentukan gaya yang diperlukan dan arahnya itu di mana supaya benda tersebut bisa diam. Untuk soal nomor 2, ini kita diminta mencari nilai F3 ya. Jadi ada tambahan satu gaya lagi untuk bisa membuat benda ini diam. Dan arahnya itu kemana gayanya itu. Coba kita lihat ya. Pada hukum Newton 1 ya, ini kan benda diam tuh berarti pakai hukum 1 Newton ya. Pada hukum 1 Newton, penjumlahan gaya-gayanya itu harus sama dengan 0 atau seimbang. Ke kanan 40, ke kiri 30. Kita butuh seimbang, maka kita akan menambahkan satu gaya lagi. Ini F3 yang besarnya 10 Newton ya. Berarti F3-nya ini 10 Newton, arahnya adalah ke kiri. Nah, kalau kita memakai persamaan ya, kita bisa menuliskan seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Nilai F1 ditambah F2 ditambah F3 ini harus 0. F1-nya ke kanan 40, F2-nya ke kiri, berarti kita tulis minus 30 plus F3 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita punya 10 plus F3 sama dengan 0, maka nilai F3-nya sama dengan min 10 Newton. Berarti F3-nya besarnya adalah 10 Newton, minus berarti arahnya ke kiri. Nah, sama seperti yang kita jawab di awal tadi ya. Cuma kalau yang ini berarti kita pakai persamaannya. Kalau ini kita hanya langsung pakai logika aja udah bisa ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jadi di contoh soal yang ketiga ini ada benda masanya 2 kilo ditarik oleh gaya F. Lantainya kasar. Kalau lantainya kasar berarti nanti ada gaya gesek ya. Kemudian nilai mu s atau koefisien gesek statisnya 0,4. Kalian diminta menentukan kondisi benda jika gaya F-nya itu 5 Newton dan kalau F-nya itu 10 Newton.
Kalau menentukan kondisi benda di sini maksudnya apa? Apakah benda tersebut itu diam, tepat bergerak, atau sudah bergerak? Untuk menjawab soal ini kita perlu menguraikan gaya-gayanya ya. Jadi ada gaya F yang arahnya ke kanan, kemudian ada gaya berat ya. Gaya berat digambar dari pusat masanya benda menuju ke pusat bumi atau ke arah bawah. Kemudian ada gaya normal. Nah, kenapa perlu pakai gaya normal? Kalau nomor 2 tadi tidak memerlukan gaya normal ya. Tapi untuk nomor 3 kita perlu gaya normal karena nanti rumus di gaya gesek yang Mister jelaskan di awal tadi adalah mu s dikalikan n. Jadi kita perlu tahu gaya normalnya. Kemudian kita gambarkan gaya gesek. Nah, gaya gesek ini digambarkan berlawanan dengan arah gerak benda. Karena F-nya ini ke kanan, berarti kan geraknya ke kanan, maka gaya geseknya itu atau Fs-nya itu ke arah kiri, melawan gerak benda. Untuk mengetahui kondisi bendanya tersebut diam atau tepat bergerak atau sudah bergerak, kita perlu mencari tahu nilai dari gaya gesek statisnya ya. Nah, untuk cari gaya gesek statis kita harus tahu dulu besar gaya normalnya. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah cari tahu dulu berapa besar gaya normal. Cara mencari besarnya gaya normal, kita lihat ya, gaya normal di sini itu ada pada sumbu Y. Jadi kalau Mister tuliskan ya, Mister tulis di atas ini, berarti kita punya sigma FY itu sama dengan 0 ya. Berarti di sini n-nya kan ke atas, berarti n min W itu sama dengan 0. Sehingga nilai gaya normalnya itu akan sama dengan gaya berat ya. Karena masanya adalah 2 kilo ya, di sini kan masanya 2 kilo. Massa 2 kilo. Jadi nanti besarnya gaya berat, W-nya itu adalah massa kali gravitasi. Masanya 10, masanya 2, gravitasinya 10, berarti W-nya adalah 20 Newton. Gitu ya. Berarti di sini N-nya sama dengan 20 Newton. Kita sudah menemukan nilai dari N-nya, maka nanti kita bisa mencari Fs ya, atau gaya gesek statisnya. Rumusnya adalah mu s dikali dengan N. Mu s-nya tadi 0,4, N-nya 20, sehingga mu s-nya adalah 8 Newton. Sekarang kita akan bandingkan antara F dan Fs-nya berapa. Yang A dulu. Kalau yang A ini kan F-nya 5 Newton. Ini 8 Newton ya. Maka F-nya lebih kecil. Karena F-nya lebih kecil, maka nanti benda itu masih diam ya. Jadi benda diam atau belum bergerak. Kemudian yang B kita lihat F-nya adalah 10 Newton. Fs-nya 8 Newton, berarti lebih besar. Nah, karena lebih besar, berarti nanti benda itu bergerak. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini, bidangnya itu berupa bidang miring. Kalau sebelumnya kan bidangnya datar, sekarang bidangnya miring dengan sudut kemiringan 37 derajat. Kemudian di atas bidang miring tersebut diletakkan benda yang memiliki massa 5 kg. Nah, kita diminta untuk menentukan percepatan balok jika yang A, bidang miringnya itu licin, dan yang B, bidang miringnya itu kasar dengan mu k sama dengan 0,2. Kita bisa menuliskan ya, yang diketahui dari soal itu ada massanya ya. Massanya 5 kg. Kalau massa 5 kg berarti W-nya 50 Newton ya. Kita tinggal kalikan dengan 10 percepatan gravitasinya. Kemudian ada mu k. Mu k-nya 0,2. Kita bisa tuliskan juga ya. Sin 37 adalah 0,6. Cos 37 adalah 0,8. Yang ditanya di sini adalah nilai A-nya sama dengan berapa meter per second kuadrat. Untuk yang A, lantai licin ya. Yang B, ketika kasar. Kita mulai dari yang A dulu, yang bidang miring licin ya. Jadi kalau licin tuh biasanya Mistian gambarkan itu ndak ada arsirannya ya. Tapi kalau kasar Mistian berikan arsiran. Itu artinya kasar. Pada bidang miring yang licin kita uraikan dulu, ada gaya W ya. W-nya arahnya ke pusat bumi.
kemudian ada gaya normal yang tegak lurus bidang ya, walaupun bidangnya miring. Kalau gaya normal tuh harus membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus terhadap bidang. Kemudian kita uraikan gaya beratnya ini pada sumbu X dan sumbu Y. Nah ini sumbu X dan Y-nya ini kita buat X-nya ini searah dengan bidang miringnya ya, jadi X-nya terlihat miring seperti itu ya. Nah kalau kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan memperoleh yang ini, yang pada sumbu Y itu adalah W cos 37 derajat, sedangkan yang pada sumbu X kita akan peroleh W sin 37 derajat. Sebenarnya kenapa kok bisa seperti itu? Itu dari ini ya, kesebangunan ya. Jadi kalau misalkan di sini ya, mistian tutup seperti ini. Nah, ini siku-siku ya. Nah, kita misalkan aja sudut ini adalah sudut theta. Misalkan sudut theta ya. Terus kalian lihat yang ini ya. Yang ini berarti tetanya kan di sini. Kemudian di sini siku-siku kan. Nah, berarti sudut 37-nya tuh di sini. Ya. Nah, 37 di sini ini kan sama dengan di sini juga 37. Ini theta. Nah, ini siku-siku. Maka untuk yang dekat sudut, ini ya, dekat sudut itu adalah cos 37, sedangkan yang jauh dari sudut itu adalah sin, W sin 37. Jika sudah, kita akan cari nilai A-nya ya. Di sini kata kuncinya adalah tentukan percepatan. Kalau percepatan ya, jadi kalau kalian punya benda, kalian taruh di bidang miring kan pasti dia itu akan meluncur ke bawah ya, karena pengaruh percepatan gravitasi ya. Nah berarti bendanya tersebut tuh punya percepatan. Karena punya percepatan, maka kita menggunakan hukum 2 Newton ya, yang sigma F sama dengan M kali A ya di sini ya. Sigma F sama dengan M kalikan A. Nah sekarang kita lihat pada gambar ini. Kalau pada sumbu Y itu bendanya kan nggak bergerak. Kalau misalkan bendanya bergerak pasti bendanya tuh naik turun kalau pada sumbu Y-nya bergerak. Tapi di sini bendanya hanya mengalami pergerakan pada sumbu X. Ya, sehingga kita dapat tuliskan di sini sigma Fx-nya itu sama dengan M dikalikan dengan A ya. Karena kita mau cari percepatan pada arah sumbu X. Kalau pada sumbu Y itu diam. Kalau pada sumbu Y kita pakainya hukum 1 Newton ya. Karena kalau kita tinjau dari sumbu Y, bendanya nggak bergerak. Kalau bergerak pasti baloknya udah naik turun ya. Sekarang kita lihat di sini pada sumbu X ini ada W sin 37. Berarti kita tuliskan di sini W sin 37 derajat sama dengan masanya adalah 5 dikali dengan A. Oke, kita masukkan W-nya tadi kita peroleh 50 ya. Kemudian sin 37 adalah 0,6 atau 3/5 ya. Sama dengan di sini 5A. Nah, kita dapat sederhanakan ya. Ini berarti 10. Maka A-nya adalah 30/5 sama dengan 6 meter per second kuadrat. Sekarang kita akan menjawab yang B. Kita uraikan lagi ya gaya-gayanya ya. Sebenarnya yang A dan yang B ini hampir sama ya. Hanya saja kita tambahkan gaya gesek. Gaya gesek karena dia bergerak, maka gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek kinetis ya, atau FK, yang arahnya melawan gerak benda. Karena bendanya ini kan karena pengaruh gravitasi ya, bendanya kan bergeraknya arahnya turun, maka FK-nya itu berlawanan, jadi dia arahnya naik atau ke kiri ya, ke kiri, yang W sin 37-nya ke kanan. Hampir sama dengan yang di atas ya, hanya beda di FK aja. Nah sekarang sama seperti yang tadi ya, kita akan gunakan hukum 2 Newton. Jadi sigma Fx ini sama dengan M kali A.
Cuma bedanya sekarang pada sumbu X ini ada dua gaya, FK sama W sin 37. Ingat ya, yang ke kanan tadi positif, ke kiri kita anggap negatif ya. Jadi yang W sin 37 ini positif. W sin 37 derajat. Kemudian yang FK itu adalah min FK sama dengan M kali A. Nah, di sini kan FK-nya kan belum ketemu ya, berarti kita harus cari FK-nya dulu. FK itu adalah mu K dikali dengan N. Mu K-nya kan 0,2. Nah, N-nya ini kan belum ada. Kita harus cari N dulu. Nah, kalau mau cari N, kita pakai yang gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Berarti sigma Fy sama dengan 0 ya, karena pada sumbu Y tidak terjadi gerakan. Maka kita peroleh nilai N itu sama dengan W cos 37. W-nya nilainya 50. Cos 37 ini 0,8 atau 4/5. Jadi kalau kita hitung, kita peroleh N-nya nilainya adalah 40 Newton. Kita masukkan ke rumus FK tadi 40, maka kita peroleh nilai FK-nya adalah 8 Newton. Nah, baru kita masukkan ke rumus yang awal tadi. W sin 30, W-nya adalah 50. Sin 37 ya, 37 adalah 0,6 atau kita tulis saja 3/5. Min FK-nya tadi adalah 8 sama dengan M, masanya adalah 5, A yang kita cari ya. Jadi ini 30 minus 8 adalah 22 sama dengan 5A, sehingga kita peroleh nilai A adalah 4,4 meter per second kuadrat. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan Miss Tian dari awal sampai akhir. Sekarang waktunya kalian berlatih latihan soal. Miss Tian punya 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ini nomor 1 sampai 4. Yang ini nomor 5. Silahkan kalian kerjakan pada buku catatan kalian, kemudian kalian foto dan upload jawabannya di GC kalian. Minggu depan kita akan membahasnya dalam Meet ya. Jadi jika kalian ada pertanyaan silahkan dicatat dan minggu depan bisa kalian tanyakan ke Miss Tian. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, bye-bye.